Bayangkan, di tengah dinginnya udara Rusia, ribuan umat Muslim berkumpul di satu tempat untuk berbuka puasa bersama. Suasana penuh kehangatan, makanan lezat tersaji, dan rasa kebersamaan begitu terasa. Tapi, seperti apa sebenarnya buka puasa terbesar di Rusia ini? Benarkah ini salah satu yang terbesar di dunia? Yuk, kita lihat langsung suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Amin. Sebelum kita lanjut ke cerita seru tentang buka puasa di Rusia, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oh iya, tulis sholawat di kolom komentar yuk, biar kolom komentar kita penuh dengan keberkahan. Dan jangan lupa juga, tulis dari kota mana kalian menonton video ini. Saya penasaran, ada yang nonton dari luar negeri juga gak? Nih, Rusia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam interaksi dengan Islam. Meskipun lebih dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, Islam sebenarnya telah menjadi bagian dari Rusia selama lebih dari 1000 tahun. Islam pertama kali masuk ke wilayah Rusia melalui Dagestan dan Volga Bulgaria sekitar abad ke-10, jauh sebelum Rusia menjadi negara seperti yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, keberadaan umat Muslim di Rusia bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah negara ini. Saat ini, jumlah umat Muslim di Rusia diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta jiwa, menjadikannya salah satu komunitas Muslim terbesar di Eropa. Kota-kota seperti Moskow, Kazan, Grozny, dan Ufa memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan. Kazan, ibu kota Republik Tatarstan, bahkan dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Islam di Rusia, di mana budaya Islam dan Rusia berpadu dalam harmoni yang unik. Grozny, ibu kota Ceknya, juga terkenal dengan masjid megahnya, Masjid Ahmad Kadyrov, yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dan terindah di Eropa. Di Moskow sendiri, jumlah Muslim cukup besar dan terus bertambah. Setiap hari Jumat, masjid-masjid di kota ini selalu penuh dengan jemaah yang hendak melaksanakan salat Jumat. Salah satu masjid terbesar dan paling terkenal di Moskow adalah Masjid Katedral Moskow, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Muslim di ibu kota Rusia. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, terutama selama bulan Ramadan. Menjalani kehidupan sebagai Muslim di Rusia memang memiliki tantangan tersendiri. Sebagai minoritas, umat Muslim harus beradaptasi dengan budaya dan sistem yang mayoritas sekuler. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak fasilitas yang mendukung kehidupan Muslim, termasuk meningkatnya jumlah restoran halal, toko bahan makanan halal, serta akses yang lebih mudah terhadap produk-produk halal lainnya. Di kota-kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg, restoran halal bisa ditemukan dengan cukup mudah, terutama di daerah yang memiliki komunitas Muslim yang besar. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang memberikan kebebasan bagi karyawan Muslim untuk menjalankan ibadah, seperti memberikan waktu khusus untuk salat dan memperbolehkan penggunaan hijab di tempat kerja. Beberapa universitas di Rusia juga sudah mulai lebih terbuka dalam memberikan fasilitas bagi mahasiswa Muslim, seperti ruang khusus untuk beribadah. Ramadan di Rusia memiliki suasana yang unik. Mengingat Rusia adalah negara dengan wilayah geografis yang sangat luas, durasi puasa bisa sangat bervariasi tergantung lokasinya. Di kota-kota bagian selatan seperti Grozny atau Kazan, waktu puasa berkisar antara 16 hingga 18 jam, sedangkan di bagian utara seperti Murmansk, waktu puasa bisa mencapai lebih dari 20 jam. Bahkan, di beberapa wilayah paling utara Rusia, matahari hampir tidak terbenam selama musim panas, sehingga umat Muslim harus mengikuti fatwa yang mengizinkan mereka berpuasa sesuai dengan waktu Mekah atau kota Muslim terdekat yang memiliki jadwal puasa normal. Meskipun memiliki tantangan dalam menjalankan puasa di tengah masyarakat non-Muslim, Ramadan tetap menjadi momen yang sangat dinantikan oleh umat Muslim di Rusia. Selama bulan suci ini, berbagai komunitas Muslim mengadakan acara buka puasa bersama, kajian Islam, serta salat tarawih berjamaah. Masjid-masjid di seluruh Rusia menjadi lebih ramai dibandingkan hari-hari biasa, dengan jemaah yang datang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai negara lain yang tinggal atau bekerja di Rusia. Salah satu aspek yang paling menarik dari kehidupan Muslim di Rusia adalah bagaimana mereka mempertahankan tradisi dan budaya Islam di tengah lingkungan yang berbeda. Misalnya,
Komunitas Muslim di Tatarstan dan Bashkortostan memiliki tradisi kuliner khas yang unik selama Ramadan, seperti echpochmak, kue berbentuk segitiga berisi daging, dan cak-cak, makanan manis berbasis madu. Sementara itu, Muslim dari Kaukasus seperti Chechnya dan Dagestan memiliki hidangan khas mereka sendiri, seperti shashlik, sate daging, dan hinkal, hidangan berbahan dasar adonan yang direbus, mirip dengan pangsit. Tidak hanya dari segi makanan, komunitas Muslim di Rusia juga memiliki cara tersendiri dalam merayakan Idul Fitri. Misalnya, di Tatarstan, perayaan Idul Fitri disebut sebagai Uraza Bayram, di mana umat Muslim saling mengunjungi rumah satu sama lain, berbagi makanan, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Sementara di Chechnya dan Dagestan, Idul Fitri sering dirayakan dengan cara yang lebih meriah, termasuk mengadakan perayaan besar di masjid-masjid dan lapangan terbuka, di mana ribuan umat Muslim berkumpul untuk melaksanakan salat Aidi bersama. Selain perayaan, solidaritas antar Muslim di Rusia juga sangat kuat, terutama selama Ramadan. Banyak organisasi Muslim dan individu yang mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian makanan gratis bagi fakir miskin, penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan, serta penyelenggaraan acara berbuka puasa bersama bagi mereka yang jauh dari keluarga. Tidak sedikit juga mahasiswa Muslim dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, yang mendapatkan undangan berbuka puasa dari komunitas Muslim setempat, sehingga mereka tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun jauh dari kampung halaman. Meskipun berada di lingkungan yang mayoritas non-Muslim, Muslim Rusia tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik. Hubungan antara komunitas Muslim dan pemerintah juga terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia semakin terbuka terhadap kebutuhan Muslim, misalnya dengan membangun lebih banyak masjid dan memberikan izin kepada organisasi Islam untuk mengadakan acara-acara besar. Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa kali menghadiri peresmian masjid dan menyampaikan pesan toleransi antar umat beragama. Namun, tentu saja, masih ada tantangan yang dihadapi oleh Muslim di Rusia. Beberapa wilayah masih memiliki stigma negatif terhadap Islam akibat sejarah konflik di masa lalu. Selain itu, Islamofobia masih ada di beberapa daerah, meskipun tidak sekuat di negara-negara barat lainnya. Oleh karena itu, komunitas Muslim di Rusia terus berusaha untuk membangun citra positif tentang Islam melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan dialog antar agama. Dengan berbagai tantangan dan keunikan yang ada, kehidupan Muslim di Rusia menjadi cerminan dari bagaimana Islam dapat berkembang di berbagai belahan dunia dengan cara yang berbeda-beda. Ramadan menjadi momen di mana umat Muslim di Rusia bisa merasakan kehangatan komunitas, berbagi kebahagiaan dengan sesama, dan merasakan nikmatnya kebersamaan dalam menjalankan ibadah. Kesimpulannya, meskipun Rusia bukan negara dengan mayoritas Muslim, keberadaan Islam di sana sangatlah kuat dan terus berkembang. Umat Muslim di Rusia menjalani Ramadan dengan penuh semangat, dan tetap mempertahankan tradisi Islam meskipun berada jauh dari negara-negara Muslim lainnya. Buka puasa bersama adalah salah satu momen paling ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia selama bulan Ramadan. Di Rusia, terutama di kota-kota besar seperti Moskow dan Kazan, acara buka puasa bersama tidak hanya menjadi ajang untuk menikmati hidangan berbuka, tetapi juga simbol kebersamaan dan persatuan umat Muslim. Salah satu acara buka puasa terbesar di Rusia diadakan di Masjid Katedral Moskow, yang dikenal sebagai pusat kegiatan Islam di ibu kota Rusia. Masjid Katedral Moskow adalah masjid terbesar di Rusia, dan salah satu yang paling megah di Eropa. Masjid ini diresmikan pada tahun 2015, setelah proses renovasi yang berlangsung selama hampir 10 tahun. Sebelumnya, masjid ini berukuran lebih kecil, tetapi setelah direnovasi, kapasitasnya meningkat hingga bisa menampung lebih dari 10.000 jemaah dalam satu waktu. Setiap bulan Ramadan, masjid ini menjadi pusat aktivitas keagamaan, mulai dari salat tarawih, kajian Islam, hingga acara buka puasa bersama yang menghadirkan ribuan Muslim dari berbagai latar belakang. Muslim dari berbagai negara seperti Indonesia, Turki, Pakistan, Uzbekistan, dan negara-negara Timur Tengah berkumpul di masjid ini untuk berbuka puasa bersama, menjadikannya sebuah peristiwa yang penuh dengan keberagaman dan kehangatan. Salah satu hal yang paling menarik dari buka puasa terbesar di Rusia adalah keanekaragaman makanan yang disajikan. Karena umat Muslim di Rusia berasal dari berbagai etnis dan latar belakang, makanan yang tersedia juga mencerminkan keberagaman budaya Islam di negara ini. Iplov, hidangan nasi khas Asia Tengah yang dimasak dengan rempah-rempah, daging, dan sayuran.
Ini adalah salah satu makanan yang paling sering disajikan dalam acara buka puasa bersama di Rusia. Shashlik, sate khas Kaukasus yang biasanya dibuat dari daging sapi, domba, atau ayam yang dimarinasi dengan bumbu khas sebelum dipanggang di atas arang. Kurma dan buah-buahan kering. Kurma selalu menjadi hidangan pembuka yang diberikan kepada jemaah sebelum menikmati makanan utama. Selain itu, berbagai buah kering seperti aprikot, kismis, dan kacang-kacangan juga sering dibagikan. Sup lakman, sup mie khas Uighur yang terdiri dari daging sapi atau kambing dengan kuah berbumbu kuat, sering disajikan dalam beberapa acara buka puasa. Teh hangat, karena suhu di Rusia bisa cukup dingin, minuman teh hangat selalu tersedia untuk menghangatkan tubuh setelah seharian berpuasa. Selain makanan yang dibagikan oleh panitia, banyak jemaah yang juga membawa makanan dari rumah untuk dibagikan kepada sesama. Tradisi berbagi ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi inti dari bulan Ramadan. Sebelum azan maghrib berkumandang, ribuan umat muslim sudah mulai berdatangan ke masjid. Mereka duduk berjajar rapi, membentuk barisan panjang di dalam dan di luar masjid. Para relawan dengan sigap membagikan paket makanan kepada setiap orang yang hadir, memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan hidangan berbuka secara merata. Saat azan maghrib berkumandang, suasana menjadi hening sejenak. Semua orang serentak mengangkat tangan untuk berdoa sebelum menyantap hidangan pertama mereka, biasanya kurma dan air putih. Setelah itu, suasana kembali ramai dengan suara orang-orang yang berbincang, menikmati makanan, dan saling berbagi cerita. Di antara kerumunan, kita bisa melihat wajah-wajah dengan latar belakang yang beragam. Ada mahasiswa muslim dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Rusia, pekerja migran dari Asia Tengah yang mencari nafkah di Moskow, serta warga Rusia asli yang telah lama menganut Islam. Semua perbedaan ini melebur dalam satu momen kebersamaan yang penuh kehangatan. Salah satu keunikan dari acara buka puasa ini adalah kehadiran banyak non-muslim yang datang untuk melihat langsung bagaimana umat Islam menjalankan ibadah Ramadan. Beberapa dari mereka datang karena penasaran, sementara yang lain datang sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap komunitas muslim di Rusia. Beberapa organisasi Islam bahkan secara aktif mengundang warga non-muslim untuk bergabung dalam acara buka puasa sebagai bagian dari upaya membangun hubungan antaragama yang harmonis. Acara buka puasa sebesar ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari ratusan relawan yang dengan sukarela meluangkan waktu mereka untuk membantu dalam berbagai aspek penyelenggaraan acara. Relawan ini terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan anggota komunitas muslim setempat yang ingin berkontribusi dalam kebaikan selama bulan Ramadan. Tugas mereka sangat beragam, mulai dari menyiapkan makanan, membagikan hidangan berbuka, mengatur tempat duduk, hingga menjaga kebersihan area setelah acara selesai. Beberapa relawan juga bertugas sebagai pemandu bagi mereka yang baru pertama kali datang ke masjid, membantu memberikan informasi tentang tata cara berbuka puasa di sana, serta menjawab pertanyaan dari pengunjung non-muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Salah satu relawan, Ali, seorang mahasiswa asal Uzbekistan, mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari acara buka puasa ini memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Saya merasa bangga bisa membantu saudara-saudara muslim lainnya. Ramadan adalah waktu untuk berbagi, dan melihat senyum bahagia di wajah orang-orang setelah seharian berpuasa adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya, ujarnya. Buka puasa bersama di Masjid Katedral Moskow bukan sekadar acara makan bersama, tetapi juga sebuah simbol kebersamaan dan solidaritas di tengah keragaman. Acara ini menunjukkan bahwa meskipun umat muslim di Rusia adalah minoritas, mereka tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kebersamaan dan semangat berbagi. Selain itu, acara ini juga menjadi momen di mana umat muslim dapat mempererat tali persaudaraan, tidak hanya di antara sesama muslim Rusia, tetapi juga dengan umat Islam dari berbagai negara yang tinggal di Rusia. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kasih sayang, bahkan di negara dengan populasi muslim yang relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara Islam lainnya. Banyak peserta yang mengaku merasa seperti berada di rumah sendiri ketika mengikuti acara ini. Saya jauh dari keluarga, tapi saat berbuka puasa di sini, saya merasa seperti berada di kampung halaman. Semua orang saling berbagi makanan dan tersenyum satu sama lain. Ini adalah pengalaman yang luar biasa, kata Ahmad, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Rusia. Buka puasa terbesar di Rusia ini
adalah cerminan dari betapa kuatnya komunitas Muslim dalam mempertahankan tradisi Islam, bahkan di tempat yang jauh dari negara-negara Muslim lainnya. Ramadan di Rusia bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang mempererat hubungan, berbagi dengan sesama, dan merasakan keindahan Islam dalam kebersamaan. Bulan Ramadan di Rusia tidak hanya tentang ibadah puasa dan buka bersama, tetapi juga menjadi momen refleksi mendalam bagi umat Muslim di negara tersebut. Sebagai minoritas di negara yang mayoritas non-Muslim, umat Islam di Rusia menghadapi berbagai tantangan, tetapi mereka tetap mampu menjaga keimanan, menjalankan ibadah, dan membangun komunitas yang kuat. Keberadaan Islam di Rusia yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun membuktikan bahwa ajaran Islam dapat bertahan dan berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di negara yang memiliki sejarah panjang dengan berbagai perubahan sosial dan politik. Selama Ramadan, komunitas Muslim di Rusia lebih aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Selain berbuka puasa bersama, mereka juga mengadakan kajian Islam, memberikan bantuan kepada fakir miskin, serta menjalin hubungan dengan komunitas non-Muslim untuk memperkuat toleransi dan keharmonisan sosial. Bagi banyak Muslim di Rusia, Ramadan bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agama, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Meskipun jumlah Muslim di Rusia cukup besar, mereka tetap menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan ibadah Ramadan, terutama di kota-kota yang tidak memiliki banyak fasilitas Islam. Salah satu tantangan terbesar adalah waktu puasa yang panjang. Rusia adalah negara dengan wilayah geografis yang sangat luas, sehingga durasi puasa bervariasi tergantung pada letak geografisnya. Di Moskow, umat Muslim biasanya berpuasa selama sekitar 17-18 jam. Namun, di daerah yang lebih utara seperti St. Petersburg atau Murmansk, durasi puasa bisa mencapai 20-22 jam. Bahkan, di beberapa kota di lingkar Arktik, matahari hampir tidak pernah terbenam pada musim panas, sehingga umat Muslim di sana harus mengikuti fatwa yang membolehkan mereka berpuasa berdasarkan waktu dari Mekah atau kota Muslim terdekat yang memiliki jadwal puasa normal. Selain tantangan waktu puasa yang panjang, umat Muslim di Rusia juga menghadapi tantangan dalam mencari makanan halal. Meskipun di kota-kota besar seperti Moskow, Kazan, dan St. Petersburg restoran halal semakin mudah ditemukan, di kota-kota kecil dan pedesaan, mencari makanan halal bisa menjadi kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, banyak Muslim Rusia yang lebih memilih memasak sendiri di rumah atau bergabung dalam komunitas Muslim untuk mendapatkan pasokan bahan makanan halal. Di beberapa tempat kerja dan universitas, masih ada tantangan dalam menjalankan ibadah salat dan berpuasa. Beberapa pekerja Muslim harus menghadapi kondisi kerja yang tidak memberikan kelonggaran bagi mereka untuk berbuka puasa atau menunaikan salat tepat waktu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perusahaan dan institusi yang mulai memberikan fleksibilitas bagi karyawan dan mahasiswa Muslim untuk menjalankan ibadah mereka selama Ramadan. Meskipun menghadapi tantangan, umat Muslim di Rusia terus berusaha membangun citra positif tentang Islam. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas, termasuk non-Muslim. Ramadan menjadi momen di mana Muslim Rusia menunjukkan nilai-nilai Islam yang sejati, seperti kebaikan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu contoh nyata adalah acara Iftar for All, sebuah inisiatif yang diadakan oleh komunitas Muslim di beberapa kota besar di Rusia. Acara ini mengundang siapa saja, termasuk non-Muslim, untuk datang dan berbuka puasa bersama, tanpa dipungut biaya. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas, serta membangun hubungan yang lebih baik antara komunitas Muslim dan non-Muslim di Rusia. Selain itu, banyak masjid dan organisasi Islam yang mengadakan program bantuan sosial selama Ramadan, seperti memberikan makanan gratis kepada tunawisma, membantu keluarga kurang mampu, dan menyumbangkan pakaian serta perlengkapan sekolah untuk anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Program-program ini tidak hanya membantu mereka yang kurang beruntung tetapi juga memperkuat hubungan antar umat beragama di Rusia. Di beberapa daerah, komunitas Muslim juga mengadakan Open Mosque Day, di mana masyarakat umum, termasuk non-Muslim, diundang untuk datang ke masjid, berkeliling, dan belajar lebih banyak tentang Islam. Acara ini mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat Rusia, karena banyak yang merasa bahwa mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan Muslim, serta mengurangi stereotip negatif yang mungkin ada sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim di Rusia, masa depan Islam di negara ini terlihat semakin cerah.
Pemerintah Rusia telah menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap komunitas Muslim, termasuk dengan mendukung pembangunan masjid-masjid baru dan memberikan izin untuk berbagai kegiatan keagamaan Islam. Di beberapa kota besar, semakin banyak sekolah yang menyediakan pelajaran agama Islam sebagai bagian dari kurikulum, terutama di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Tatarstan dan Bashkortostan. Selain itu, universitas-universitas di Rusia juga semakin banyak yang menawarkan program studi Islamologi untuk mempelajari Islam dari perspektif akademis. Namun, Muslim Rusia juga menyadari bahwa mereka harus terus aktif dalam membangun citra positif Islam di negara mereka. Mereka berharap bahwa dengan terus menunjukkan nilai-nilai Islam yang damai dan inklusif, mereka dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati, di mana Muslim dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas tanpa diskriminasi atau prasangka negatif. Salah satu harapan terbesar Muslim Rusia adalah lebih banyaknya pemahaman dan toleransi antaragama, sehingga Islam dapat diterima sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Rusia. Dengan semakin banyaknya dialog dan kerjasama antara komunitas Muslim dan komunitas agama lainnya, mereka percaya bahwa masa depan Islam di Rusia akan semakin cerah. Ramadan di Rusia, dengan segala keunikannya, adalah bukti bahwa Islam dapat tumbuh dan berkembang di berbagai tempat, bahkan di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Semangat berbagi, persaudaraan, dan kepedulian sosial yang ditunjukkan selama Ramadan menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah individu, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih baik untuk semua. Di akhir Ramadan, umat Muslim di Rusia menyambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Meskipun jauh dari tanah suci, mereka tetap merasakan keberkahan Ramadan dan makna mendalam dari ibadah yang mereka jalankan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperkuat hubungan dengan Allah, dengan sesama Muslim, dan dengan masyarakat luas. Nah, itu dia sedikit cerita tentang buka puasa terbesar di Rusia. Luar biasa banget, kan? Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuka mata kita tentang bagaimana Ramadan dirayakan di berbagai belahan dunia. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan pastinya, tulis di kolom komentar, bagaimana suasana Ramadan di tempat kalian? Apakah pernah mengalami buka puasa di luar negeri? Aku tunggu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.